Guntur menggelegar dari istana, titah langit sang jenderal demi martabat bangsa. Prabowo Subianto diminta ambil langkah tegas untuk intervensi diam-diam agar tidak kena sanksi FIFA. Bawa kembali STY dengan beri perintah keras ke Erick Thohir. Nasib timnas Indonesia sedang dipertaruhkan di meja kekuasaan tertinggi. Akankah satu perintah sakti sang presiden mampu membungkam para perusak mimpi dengan bawa kembali Shin Tae-yong? Siapkan mental Anda dan tonton laporan eksklusif ini sekarang juga. Bumi berguncang, pengkhianatan terbuka di depan mata. Ketua BTN Sumarji harus berani ambil keputusan ini. Kelakuan Mace Hilgers sudah sangat tidak nasionalis. Didepak saja dari timnas. Darah supporter mendidih melihat sikap yang dianggap main-main, sementara bintang Bundesliga Jensen Selt sudah berlutut demi Garuda dan siap menggantikan si anti-nasionalis. Jangan sampai Anda menyesal karena tidak tahu kebenaran pahit di balik layar. Saksikan video ini sampai habis. Tembok raksasa baru muncul dari dasar samudra. Tangan dingin yang akan membuat lawan gemetar ketakutan. Kane van Ovelle disiapkan jadi suksesor Marten Pas di timnas Indonesia. Apakah ini awal dari benteng pertahanan paling mengerikan dalam sejarah Asia? Temukan jawabannya yang akan membuat Anda terbelalak hanya di ulasan selengkapnya. Badai diaspora menyapu dunia. Pasukan langit Nova Arianto siap mengguncang jagat raya. 20 pemain diaspora siap gabung timnas Indonesia menuju Piala Dunia U20. Inilah proyek gila yang akan mengubah kekuatan timnas Indonesia selamanya. 20 talenta Eropa siap mati-matian bela merah putih. Jangan berani menyebut diri Anda fans Garuda kalau belum menyaksikan detail operasi rahasia ini. Jangan main api dengan Garuda. Buat kalian yang sibuk menjelek-jelekan Shin Tae-yong, hati-hati. Kalian bukan cuma berhadapan dengan taktik, kalian sedang berhadapan dengan kehendak rakyat dan negara. Sepak bola ini harga diri, bukan tempat buat kalian main politik atau ego sektoral. Jutaan supporter sudah bersumpah, siapapun yang mengusik STY, kalian sedang memancing amarah seluruh Nusantara. Pak Prabowo, sudah saatnya turun tangan. Kita butuh intervensi suci. Panggil ketum PSSI, pastikan nahkoda Korea ini kembali di kemudi tertinggi. Satu kata dari Presiden adalah hukum bagi mereka yang mau coba-coba merusak stabilitas timnas. Ingat, STY bukan cuma pelatih, dia simbol kebangkitan. Menghancurkan proses yang dia bangun sama saja dengan mengkhianati harapan anak bangsa yang ingin melihat Garuda terbang ke Piala Dunia. Kenapa selama dipegang Shin Tae-yong, kita tuh main ngandelin serangan balik? Kenapa kalau dipegang Shin Tae-yong, kita tuh cenderung bermain dengan taktik seolah parkir bus? Hari ini mungkin orang tahu jawabannya. Jadi buat para pembenci, simpan nyali kalian. Sebelum kalian bertindak lebih jauh, ingat satu hal. Di belakang STY ada jutaan supporter, dan di belakang supporter ada kekuatan negara. Kita kawal sampai mati. Jangan biarkan ego pejabat dan mafia merampas mimpi kita. STY adalah harga mati, prestasi adalah bukti, lawan atau tunduk pada arus perubahan. Sebelum kita lanjut ke berita lengkapnya, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan notifikasi channel Bolcast agar kalian gak ketinggalan berita terbarunya. Narasi harapan supporter Garuda, Prabowo Subianto turun tangan. Siapapun yang mengusik Shin Tae-yong, kalian berhadapan dengan negara. Dunia sepak bola Indonesia belakangan ini dipenuhi dengan diskursus hangat mengenai masa depan kursi pelatih tim nasional dan peran pemerintah dalam menjaga stabilitas prestasi. Narasi yang berkembang di kalangan supporter mencerminkan kecemasan kolektif akan potensi kemunduran performa skuad Garuda. Muncul gelombang opini yang berharap adanya langkah nyata dari Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan keberlanjutan proyek besar sepak bola Indonesia, termasuk posisi pelatih kepala yang saat ini menjadi sorotan. Keinginan supporter agar Presiden melakukan intervensi diam-diam lahir dari rasa cinta yang mendalam terhadap timnas.
Namun, dalam dunia sepak bola profesional, istilah intervensi adalah kata yang sangat sensitif. Berdasarkan statuta FIFA pasal 13 dan 17, Federasi Sepak Bola Nasional PSSI harus mengelola urusannya secara independen tanpa pengaruh pihak ketiga, pemerintah. Sejarah kelam tahun 2015 di mana Indonesia terkena sanksi pembekuan oleh FIFA akibat intervensi pemerintah masih membekas kuat. Oleh karena itu, narasi yang dibangun oleh para pengamat olahraga bukan lagi tentang perintah keras, melainkan tentang sinergi strategis. Sebagai kepala negara, Presiden Prabowo Subianto memiliki visi besar untuk membawa nama Indonesia harum di kancah internasional. Munculnya narasi "bawa kembali STY" menunjukkan betapa besarnya kepercayaan publik terhadap pelatih asal Korea Selatan tersebut. Gelombang aspirasi supporter sepak bola Indonesia mencapai puncaknya. Di berbagai platform media sosial, muncul narasi kuat yang meminta Presiden Prabowo Subianto untuk turun tangan secara strategis terkait dinamika di internal PSSI. Inti dari tuntutan tersebut adalah satu, memastikan Shin Tae-yong atau STY tetap menahkodai timnas Indonesia melalui instruksi langsung kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Bagi jutaan pendukung Garuda, sepak bola bukan sekadar permainan, melainkan harga diri bangsa. Supporter melihat adanya ketidakpastian dalam keberlanjutan proyek besar yang telah dibangun STY. Tuntutan agar Presiden Prabowo memberikan perintah kepada Erick Thohir. Dalam narasi yang beredar, supporter meminta Presiden memerintah keras. Namun, secara faktual, perintah ini harus dikemas dalam bentuk arahan strategis, bukan intervensi teknis yang vulgar. Jika Presiden secara tertulis memerintah PSSI untuk wajib mengontrak A atau melarang memecat B, Indonesia terancam sanksi FIFA pasal 13 tentang kemandirian federasi. Langkah cerdas yang diharapkan supporter dari Presiden Prabowo sebenarnya adalah memanggil Erick Thohir ke istana untuk meminta laporan komprehensif mengenai visi jangka panjang sepak bola Indonesia dan memastikan tidak ada ego sektoral yang mengorbankan prestasi timnas. Menjamin dukungan logistik, perintah Presiden bisa berupa jaminan bahwa negara akan menyokong penuh kebutuhan teknis STY, mulai dari fasilitas latihan hingga anggaran operasional yang dibutuhkan PSSI. Sinkronisasi target, meminta PSSI memastikan bahwa evaluasi terhadap STY dilakukan secara objektif dan transparan, tanpa ada sentimen personal yang bisa merugikan tim. Fakta yang tidak bisa dibantah adalah Erick Thohir merupakan salah satu orang kepercayaan di kabinet Prabowo Subianto. Hal ini membuat supporter yakin bahwa satu kata dari Presiden akan memiliki bobot yang sangat besar bagi kebijakan yang diambil PSSI. Supporter memohon agar Presiden Prabowo Subianto bertindak sebagai penengah agung. Mereka tidak ingin ada konflik internal di PSSI yang berujung pada hengkangnya pelatih yang dicintai publik. Tuntutannya jelas, negara harus hadir untuk memastikan nahkoda yang tepat tetap memegang kemudi. Dengan kewibawaan yang dimiliki Prabowo Subianto, supporter berharap Erick Thohir segera mengunci komitmen jangka panjang dengan STY, sehingga fokus timnas tidak terpecah oleh isu non-teknis menjelang laga-laga krusial di kualifikasi internasional. Masa depan gawang Garuda. Fakta Kane Van Oevelen sebagai calon suksesor Maarten Pas. Dunia sepak bola Indonesia tidak pernah sepi dari perbincangan mengenai pemain keturunan diaspora. Setelah sukses besar dengan naturalisasi Maarten Pas yang kini menjadi pilar tak tergantikan di bawah mistar gawang timnas Indonesia, muncul nama baru yang menjadi buah bibir di media sosial, Kane Van Oevelen. Narasi yang berkembang menyebutkan bahwa kiper muda berbakat ini tengah dipantau secara serius untuk menjadi pelapis sekaligus suksesor jangka panjang bagi Maarten Pas. Namun, di tengah riuhnya spekulasi, penting untuk membedah fakta objektif agar tidak terjebak dalam kabar burung atau hoax. Kane Van Oevelen adalah kiper muda yang saat ini meniti karier di Liga Profesional Belanda. Lahir 7 Agustus 2003, ia memiliki postur tubuh yang sangat ideal sebagai penjaga gawang, yakni sekitar 188 cm hingga 190 cm. Karakteristik fisiknya sering dibanding-bandingkan dengan Maarten Pas, tinggi, memiliki jangkauan luas, dan tenang dalam situasi 1 lawan 1. Saat ini, Kane memperkuat FC Volendam, klub yang berlaga di kompetisi Belanda. Sejak usia muda, ia telah mengenyam pendidikan di akademi sepak bola ternama di Belanda, termasuk sempat berada dalam sistem pemantauan bakat di klub-klub mapan. Kehadirannya di kompetisi Eropa memberikan jaminan kualitas dasar atau fundamental yang sesuai dengan standar yang diinginkan pelatih. Munculnya nama Kane ke permukaan bukan tanpa alasan. Berikut adalah analisis fakta terkait keterkaitannya dengan timnas Indonesia. Garis keturunan.
Berdasarkan penelusuran data pemain diaspora, Kane Van Oevelen dikabarkan memiliki darah Indonesia dari garis ibunya. Namun hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari PSSI atau pihak keluarga yang menunjukkan dokumen konkret terkait silsilah tersebut. Hal ini menjadi syarat mutlak jika ingin menempuh jalur naturalisasi sesuai aturan FIFA. Meskipun saat ini Maarten Pas adalah kiper nomor 1, PSSI melalui Erick Thohir selalu menekankan pentingnya depth squad atau kedalaman skuad. Mengingat usia Maarten Pas yang sudah memasuki masa produktif senior, memiliki kiper pelapis berusia 21 tahun seperti Kane adalah investasi yang logis. Hingga narasi ini disusun, PSSI belum merilis pernyataan resmi bahwa Kane telah dihubungi untuk proses naturalisasi. Fokus federasi saat ini masih tertuju pada penyelesaian administrasi pemain di posisi bek dan penyerang yang dianggap lebih mendesak. Di media sosial sering muncul klaim bahwa Kane Van Oevelen sudah mendarat di Jakarta, atau Erick Thohir sudah bersalaman dengan Kane. Fakta sebenarnya menunjukkan, status kewarganegaraan, Kane masih memegang paspor Belanda sepenuhnya. Memang benar, Kane sempat menunjukkan interaksi dengan akun-akun pendukung timnas Indonesia di Instagram yang seringkali menjadi kode awal seorang pemain diaspora tertarik bergabung. Namun, interaksi digital bukanlah kesepakatan hukum. Mengapa publik begitu bersemangat? Antusiasme supporter terhadap Kane Van Oevelen dipicu oleh efek Maarten Pas. Keberhasilan PAS melakukan penyelamatan krusial saat melawan tim-tim besar Asia seperti Arab Saudi dan Australia membuat publik sadar bahwa kiper dengan pendidikan Eropa memberikan perbedaan yang sangat signifikan. Kane dipandang sebagai profil yang mirip, muda, dididik di Belanda, salah satu sekolah kiper terbaik dunia, dan memiliki potensi untuk berkembang lebih jauh. Jika ia berhasil dinaturalisasi, Indonesia akan memiliki tembok jasa untuk 10 hingga 15 tahun ke depan. Jika PSSI memutuskan untuk memproses Kane, langkah pertama adalah verifikasi dokumen keturunan oleh tim legal PSSI dan Kemenpora. Kepemimpinan Erick Thohir yang dikenal cepat dalam mengamankan talenta diaspora menjadi harapan bagi supporter. Namun, publik diminta untuk bersabar dan tidak memberikan tekanan berlebih baik kepada pemain maupun federasi. Kane Van Oevelen adalah prospek cerah yang memang masuk dalam radar pemantauan supporter dan pengamat sepak bola nasional. Namun, menyebutnya sebagai suksesor yang sudah disiapkan masih merupakan pernyataan yang prematur. Ia adalah aset potensial yang bisa memperkuat fondasi timnas Indonesia di masa depan, asalkan proses administrasi dan teknis terpenuhi sesuai aturan. Operasi besar Nova Arianto, misi diaspora dan peta jalan menuju Piala Dunia U20. Membangun generasi emas sepak bola Indonesia memerlukan visi yang tajam dan eksekusi yang presisi. Di bawah arahan Nova Arianto, asisten setia Shin Tae-yong yang kini memegang kendali penuh atas timnas kelompok umur, Indonesia sedang menjalankan sebuah operasi besar. Fokus utamanya adalah menyusun kekuatan tempur yang tangguh guna menembus kualifikasi dan tampil kompetitif di ajang Piala Dunia U20. Narasi mengenai 20 pemain diaspora yang siap bergabung telah menjadi buah bibir. Namun, di balik angka tersebut terdapat proses seleksi ketat dan strategi diplomasi olahraga yang dirancang untuk memastikan bahwa hanya talenta terbaik yang mengenakan lambang Garuda di dada. Berbeda dengan era sebelumnya, operasi besar yang dipimpin Nova Arianto ini mengedepankan efektivitas. Nova yang telah menyerap ilmu kepemimpinan dari Shin Tae-yong memahami bahwa fisik dan mentalitas adalah kunci. Strategi jemput bola ini melibatkan pemantauan data global. PSSI melalui Departemen Teknik dan Bantuan Pencari Bakat Internasional mengumpulkan data pemain di bawah usia 20 tahun yang memiliki paspor Indonesia atau memenuhi syarat keturunan, garis keturunan ayah, ibu, kakek, atau nenek. Kunjungan langsung. Nova Arianto beserta tim teknis dijadwalkan melakukan perjalanan ke Eropa, khususnya Belanda, untuk melihat langsung kualitas pemain di lapangan, bukan sekedar melihat potongan video di YouTube atau media sosial. Standar fisik tinggi. Nova telah menetapkan standar yang tidak bisa ditawar. Pemain diaspora yang dipanggil harus memiliki keunggulan fisik dan pemahaman taktik yang berada di atas rata-rata pemain lokal untuk memberikan nilai tambah, added value. Informasi mengenai 20 pemain diaspora harus disikapi secara bijak agar tidak menjadi hoaks. Secara faktual, 20 adalah angka database awal atau daftar panjang atau long list. Dari jumlah tersebut, proses eliminasi dilakukan secara bertahap melalui beberapa fase. Fase verifikasi administrasi, memastikan dokumen keturunan valid dan memenuhi regulasi FIFA agar tidak terjadi masalah di kemudian hari. Fase kualitas teknis, hanya mereka yang bermain secara reguler di akademi klub-klub kasta tertinggi atau kedua di Eropa yang akan diprioritaskan.
Fase karakter. Nova Arianto menekankan kedisiplinan. Pemain yang memiliki masalah sikap, attitude, akan langsung dicoret dari daftar meskipun memiliki kemampuan teknik yang baik. Nama-nama seperti Tim Zylstra, Dion Marks, hingga Mores Mohinoke menjadi beberapa sosok yang sering disebut dalam radar ini. Namun, daftar ini terus bergerak dinamis sesuai dengan kebutuhan formasi yang diinginkan Nova. Jalan menuju Piala Dunia U20 tidaklah instan. Operasi besar ini mencakup beberapa tahapan krusial yang sedang dijalankan oleh PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir. Pemusatan latihan jangka panjang. Timnas U20 akan menjalani TC di berbagai lokasi termasuk luar negeri untuk membiasakan pemain dengan atmosfer pertandingan internasional. Integrasi pemain lokal dan diaspora. Salah satu tantangan terbesar Nova adalah menyatukan chemistry antara pemain didikan lokal dan pemain diaspora agar tidak terjadi sekat dalam tim. Uji coba melawan tim kuat. Untuk mengukur kekuatan, agenda uji coba melawan tim-tim dari Eropa dan Amerika Selatan terus disusun guna mempertebal mentalitas pemain. Publik diminta untuk tetap mendukung, namun tidak memberikan tekanan yang merusak. Seringkali muncul narasi di media sosial bahwa 20 pemain ini sudah pasti dinaturalisasi. Faktanya, naturalisasi adalah pilihan terakhir. Jika pemain tersebut memiliki paspor ganda sebelum usia 21 tahun, prosesnya akan jauh lebih cepat melalui jalur perpindahan federasi. PSSI juga sangat berhati-hati agar operasi ini tidak mematikan semangat pemain lokal. Sebaliknya, kehadiran pemain diaspora diharapkan menjadi pemacu standar bagi talenta-talenta dalam negeri untuk meningkatkan kualitasnya. Keberhasilan operasi ini sangat bergantung pada sinergi antara staf kepelatihan dan federasi. Erick Thohir, selaku Ketua Umum PSSI, telah memberikan lampu hijau terkait dukungan anggaran dan birokrasi bagi Nova Arianto untuk mencari pemain terbaik dimanapun mereka berada. Dukungan dari pemerintah melalui Kemenpora juga menjadi kunci utama dalam mempercepat proses administrasi kewarganegaraan jika memang ditemukan talenta grade A yang dibutuhkan oleh tim. Operasi besar yang dipimpin Nova Arianto adalah bukti keseriusan Indonesia dalam membangun fondasi sepak bola masa depan. Dengan target Piala Dunia U20, integrasi pemain diaspora berkualitas menjadi kebutuhan yang mendesak. Namun, segala langkah yang diambil tetap berpijak pada aturan FIFA dan hukum negara guna memastikan sepak bola Indonesia maju dengan cara yang bermartabat dan bebas dari sanksi. Aspirasi supporter yang menginginkan timnas kuat sangat dihargai, namun cross-check informasi tetap menjadi prioritas agar dukungan yang diberikan tetap berbasis pada fakta di lapangan.